Halo adik-adik terkasih, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia. Saat ini kita akan belajar bersama tentang operasi aljabar fungsi. Materi matematika wajib kelas 10 dengan tutornya saya sendiri, yaitu Retno Novitasari. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, saya ingin mengingatkan kembali supaya kalian senantiasa berpikir bahwa matematika itu menyenangkan. So don't forget to say mathematics is fun. Oke, kita mulai masuk ke materinya tentang operasi aljabar fungsi. Sebelum saya lanjutkan untuk operasi aljabar fungsinya, maka materi ini bisa kalian review kembali di materi semester 1 kelas 10 kemarin tentang dasar-dasar fungsi. Jadi di situ sudah dijelaskan apa bedanya relasi dan fungsi. Pada prinsipnya, ketika sebuah himpunan dikatakan fungsi, maka dia harus memiliki tepat satu anggota di posisi kodomainnya. Oke, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang jumlah dan selisih dua fungsi serta pembagian dan hasil kali dari dua fungsi. Jadi kita lebih kepada operasional untuk penyelesaian dua buah fungsi. Oke, saya mulai dengan yang pertama adalah jika f dan g merupakan dua fungsi yang terdefinisi pada domain df dan dg, maka berlakulah hubungan f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. Yang kedua, jika f dikurang dengan gx, maka dia akan menjadi fx dikurang dengan gx. Oke, pada poin ini saya lanjutkan juga dengan perkalian dan pembagiannya. Jadi ketika kita punya sebuah konstanta akan dikali dengan sebuah fungsi yaitu kf x, maka hasilnya menjadi k dikali fx. Jika kita punya f dikali gx akan bisa juga kita selesaikan dengan fx dikali gx. Dan yang kelima, jika kita punya f per gx itu sama juga artinya dengan fx dibagi dengan gx. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Jadi tidak terlalu banyak rumusnya, maka saya langsung masuk ke contoh soal yang ada. Nomor 1, diketahui fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan 4x plus 5. Maka tentukanlah yang A, f ditambah gx, yang B, f dikurang gx, yang C, f dikali gx, dan yang D, f dibagi gx. Oke, kita mulai jawab dari yang pertama. Kalau kita mau mencari f ditambah gx, maka kita harus ubah dulu f ditambah gx itu menjadi fx ditambah gx. Dengan fx tadi di soal sudah diberitahu fx-nya adalah 2x min 3, sedangkan gx-nya adalah 4x plus 5. Maka penjumlahan dua fungsi ini bisa kita tulis dengan 2x min 3 dalam kurung ditambah dengan 4x plus 5 di dalam kurung. Kalau sudah, kita buka kurungnya, 2x dikurang 3 kita kurungkan, kemudian 4x ditambah 5 plusnya dikalikan ke dalam, plus kali 4x berarti jadi plus 4x, plus kali plus 5 berarti jadi plus 5. Kalau sudah seperti ini, kita dekatkan suku yang sejenisnya. Jadi 2x kita dekatkan dengan 4x, berarti 2x tambah 4x, kemudian min 3-nya kita tambah dengan 5. Kemudian kita selesaikan, berarti jawaban f ditambah gx-nya adalah 6x plus 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang diminta adalah f dikurangi gx. Kalau kita punya f dikurang gx, maka dia bisa kita ubah menjadi fx dikurang gx. Ingat, ketika kita mensubstitusi fx dan gx-nya, biasakan beri tanda kurung supaya kita bisa menghindari kesalahan operasionalnya. Jadi
kita gantilah fx-nya adalah 2x min 3 dalam kurung dan gx-nya adalah 4x plus 5 juga di dalam kurung. Di tengahnya tanda hubungnya adalah min. Oke, jadi ketika kita buka kurungnya, maka di sini menjadi 2x min 3. Kemudian ini min, kalau mau kita buka kurungnya maka min ini harus kita kalikan ke dalam. Jadi min dikali dengan 4x, jadilah min 4x. Kemudian minnya dikali dengan plus 5, jadilah min 5. Oke, kalau sudah, kita dekatkan suku yang sejenisnya. Berarti 2x dikurang 4x kita dekatkan, kemudian min 3, min 5 kita dekatkan. 2x dikurang 4x adalah min 2x, dan min 3 dikurang 5 adalah min 8. Inilah jawaban untuk f dikurang gx-nya. Oke, so simple ya anak-anak ya. Jadi kita jangan berpikir yang terlalu sulit, jangan susah-susah. Intinya kita ikuti konsep rumusnya seperti apa, kemudian kita bereskan dengan operasi bilangan. Oke, lanjut. Yang C yang diminta adalah f dikali gx. Kalau kita punya f dikali gx, maka kita bisa ubah dia menjadi fx dikali dengan gx. Kita masukkan fx-nya adalah 2x min 3 dan gx-nya adalah 4x plus 5. Maka 2x min 3 dalam kurung kita kali dengan 4x plus 5 dalam kurung. Ketika kalian SMP, kalian pasti sudah pernah belajar cara menjabarkan bilangan seperti ini. Jadi kita pakai perkaliannya, 2x kita kalikan dengan 4x. 2x-nya kita kali dengan 4x, berarti kita buatlah seperti ini. 2x dikali dengan 4x hasilnya adalah 8x kuadrat. Kemudian 2x-nya dikali dengan plus 5 berarti jadi plus 10x. Kemudian min 3 dikali 4x berarti jadi min 12x. Dan min 3 dikali dengan plus 5 jadi min 15. Oke, kita bereskan. 8x kuadrat dia tidak punya suku sejenis di kanan kirinya, maka dia tetap berdiri sendiri, yaitu 8x kuadrat. Kemudian plus 2x dikurangi plus 10x dikurang 12x berarti jadi min 2x, kemudian min 15. Oke? Ya. Yang bagian D di sini ada f dibagi dengan gx, berarti menjadi fx bagi gx. Fx-nya 2x min 3 dan gx-nya adalah 4x plus 5. Oke, kalau tidak ada bagian yang bisa kita faktorkan maupun kita coret, berarti jawabannya dalam bentuk seperti ini. Tapi ingat, karena dia bentuknya pecahan, jangan lupa memberikan syarat penyebut. Ini sudah kita pelajari di materi semester 1 tentang fungsi. Jadi syarat penyebutnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau cara mendapatkan ini adalah kita ambil penyebutnya, yaitu 4x plus 5. Ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti 4x tidak boleh sama dengan min 5, maka x-nya tidak boleh sama dengan min 5 per 4. Oke, itulah yang kita tulis di sini. So simple ya. Ya. Jadi ketika pikiran kita isi dan kita katakan matematik is fun, maka itu akan mempengaruhi psikologi kita. Jadi ketika melihat soal matematika, kita tidak merasa ketakutan, kita tidak merasa panik, tetapi kita bisa berpikir dengan lebih rileks, sehingga kita bisa mengerjakan soal itu dengan lebih santai tapi benar. Oke, sampai di sini. Kalau kalian masih ada bagian yang membingungkan, yang masih belum jelas, boleh nanti kalian review kembali videonya ke atas. Baiklah, saya lanjutkan dengan bentuk soal yang seperti ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2. Tentukan fx kuadrat yang b-nya fx kuadrat min 1. Bagian ini merupakan bagian pengantar untuk ke fungsi komposisi. Jadi nanti kita akan belajar fungsi komposisi, maka dasarnya di sini. Kalau di sini kalian paham, nanti masuk ke fungsi komposisinya pasti lebih mudah. Yang A, fx sama dengan x kuadrat min 2. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita buat di situ
fx sama dengan x kuadrat min 2, sedangkan yang diminta dari soal itu adalah fx kuadrat, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengganti yang di dalam kurung yang lama dengan yang baru. Contohnya gini, di dalam kurung lama di sini ada x, sedangkan di dalam kurung baru yang diminta x kuadrat. Maka x yang ada di fungsi yang lama kita gantilah dengan x kuadrat sesuai dengan permintaan yang baru. Jadi kita ikutin aja. Tadinya x, kemudian dia minta diubah jadi apa? Berarti setiap x kita ganti dengan x kuadrat. Maka ke sini karena dia soalnya adalah x kuadrat, sedangkan di sini x-nya diganti dengan x kuadrat, maka kita buat dalam kurung x kuadrat dikuadratkan lagi. Dikurangi dengan 2. X kuadrat dikuadratkan berarti x pangkat 4 dikurang 2. Untuk bagian B, x-nya ternyata diminta diganti dengan x kuadrat min 1. Maka x ini kita gantilah dengan x kuadrat min 1 seperti ini. Kuadrat yang di luarnya tetap, makanya di sini perlu kita kurungin, baru dikurangin 2. Nah, x kuadrat min 1 itu kita jabarkan. Jadi kalau kalian ingat, penjabarannya harus kita pakai perkalian silang. Berarti ini x kuadrat min 1. Maka kita harus pakai prinsip begini, x kuadrat kali x kuadrat berarti x pangkat 4. Ini kali ke sini min x kuadrat. Ini kali ke sini min x kuadrat, dan ini dikali ke sini adalah plus 1. Maka ini menjadi x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 1. Ini yang kita tulis ke sini. X pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat tambah 1 baru dikurang 2. Jadi hasil akhirnya adalah x kuadrat min 2 x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 1. Dikurangi 1 dapat dari plus 1 dikurang 2. Oke, bisa ya? Ya, baiklah. Jadi tidak usah bingung, tinggal x-nya di sini diminta diganti apa. Begitu? Ya, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga digabung anak-anak. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2, maka tentukan fx kuadrat plus 1 ditambah fx kuadrat dikurangi f1. Kita tulis dulu soalnya. Soalnya adalah f dalam kurung x kuadrat plus 1 ditambah fx kuadrat dikurangi f1. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama, x-nya diminta diganti dengan x kuadrat plus 1. Maka x yang di sini kita ganti dengan x kuadrat plus 1. Kuadratnya tetap, kuadrat yang di luar tetap, karena di sini x kuadrat, yang diganti hanya x-nya. Jadi kuadratnya tetap, kemudian min 2-nya tetap. Yang diganti hanya x-nya, diganti dengan x kuadrat plus 1. Ditambah fx kuadrat. Sekarang x-nya minta diganti dengan x kuadrat. Berarti kita masukkanlah ke sini x kuadrat dikuadratin lagi, karena rumusnya adalah x kuadrat min 2, sedangkan x-nya diganti dengan x kuadrat. Berarti x kuadrat dikuadratin baru dikurang 2. Nah, baru yang terakhir dimintanya f1, berarti x-nya diganti dengan angka 1. Masukkan lagi ke sini. Jadilah ke sini 1 kuadrat dikurangi 2. Oke, kalau masih bingung nanti boleh dicek kembali. Kemudian ini x kuadrat tambah 1-nya kita jabarkan. Maka hasilnya menjadi x kuadrat maaf, di sini berarti menjadi plus ya. Ini x pangkat 4, x kuadrat tambah 1 dikuadratin berarti jadi x pangkat 4, ini plus 2x kuadrat ditambah 1 betul dikurangi 2. Yang kesini jadi x pangkat 4 dikurangi 2 betul, yang ini jadi 1 dikurangi 2 betul. Maka kita masuk, maaf di sini plus ya. Jadilah x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat plus 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Kemudian dari sini dapatlah kita x pangkat 4 dikurangi 2. Dari sini kita dapatlah 1 dikurangi 2 itu min 1, berarti min 1. Baru kita bereskan.
X pangkat 4-nya dekatkan dengan X pangkat 4, kemudian ditambah 2X kuadratnya tetap. Kemudian ini min 1 min 2 tambah 1. Min 1 min 2 tambah 1. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat 4 tambah X pangkat 4 berarti 2X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikurangi 2. Nah, ini jawabannya. Jadi yang di sini yang diminta apa sudah kita sesuaikan, masukkan ke dalam soal. Oke, sampai sini semoga kalian bisa mengerti, dan jikalau ada bagian yang masih kurang paham boleh kalian review lagi ke atas untuk video ini. Oke, anak-anak, terima kasih untuk semuanya, tetap jaga kesehatan. Thank you for your attention and don't forget to say mathematics is fun. Karena ketika kita bicara, kita mengatakan matematik is fun, maka pikiran kita pun juga akan merasa bahwa matematika itu menyenangkan. So, ketika kita berpikir seperti itu, maka pikiran kita akan menjadi lebih rileks dan kita bisa mengerjakan soal matematika dengan lebih mudah. Baiklah, yang terakhir saya akhiri dengan don't forget untuk subscribe and like video ini. Kemudian tekan loncengnya sehingga kalian bisa mendapatkan upgrade dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam sehat and God bless.